Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan channel Tukang Taman. Senang bisa menyapa Anda kembali. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya berdoa mudah-mudahan Anda sekalian juga dalam keadaan sehat walafiat, karena sehat walafiat adalah modal utama untuk kebahagiaan hidup dan harganya mahal. Masih di dalam suasana pandemi. Mungkin Anda banyak atau memiliki waktu luang dan kemudian mencari hiburan. Yang paling enak adalah tanaman hias. Apabila Anda tinggal di pedesaan, mungkin ada lahan luas, bisa tanamannya lain. Tapi bagaimana bagi Anda yang tinggal di perkotaan, kaum urban yang lahannya ya terbatas, tapi tetap enjoy tanaman hias. Masih seputar tanaman hias, pada beberapa waktu yang lalu, kira-kira 2 bulan yang lalu, saya memiliki tanaman aglonema. Tanaman aglonema lipstick yang saya punya, ya ukurannya kira-kira seperti ini. Pada awalnya dalam mengembangbiakannya, saya potong. Nah, ini saya motongnya nunggu ini sampai tua dulu, saya potong. Kemudian saya potong stek. Dari potongan stek itu saya tunggu kira-kira 40 hari baru daunnya tegak lagi. Saya cabut akarnya, baru keluar akar muda. Saya pikir lama sekali. Kemudian saya mencoba cara lain. Nah, ini seperti ini, sudah ada anakan-anakan, ini kecil-kecil Anda lihat. Ini saya cabut akarnya, kemudian cara saya potong-potong dengan cacak-cacak, artinya akarnya ngikut. Jadi kalau yang pertama di stek akarnya nggak ngikut, kita buat akarnya ikut, walaupun hanya 2 akar kita ikut. Kemudian kita tanam. Setelah kita tanam, hasilnya seperti apa? Ini hasilnya mungkin ada komentar dari para sahabat, tolong nanti hasilnya seperti apa, di upload videonya. Nah, hasilnya seperti ini, potongan-potongan itu ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang hanya tadinya belum keluar daun, hanya kecil sekali, sekarang sudah keluar daun. Nah, ini hasilnya menurut saya sudah bagus, medianya cocok. Kendalanya pada saat mau memupuk, tadi saya mau memupuk dengan pupuk cair. Nah, pupuknya itu airnya kok nggak lancar. Ternyata setelah saya teliti, di bawahnya lubangnya kurang bagus. Banyak merek pot sekarang yang beredar, karena tanaman hias lagi viral. Tukang pot ini kebanjiran pembeli, kemudian semua supplier masuk. Nah, jenisnya macam-macam. Ini saya dapat yang kayaknya bolongannya nggak begitu bolong, hanya remeng-remeng lah ibaratnya, seperti itu. Ini saya akan coba bagikan kepada Anda sekalian. Ini akan saya review, akan saya bongkar akarnya seperti apa. Kemudian karena di awal ini pemotongan dari sistem cacak-cacak itu, kita khawatir kalau langsung kita kasih pupuk nanti mabok atau stres atau mati. Saya nggak kasih pupuk. Nah, pada saat ini saya akan mencampurkan pupuk kambing ke dalam media ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan menambahkan ini. Ini adalah humus bambu. Humus bambu. Bagaimana cara mendapatkan humus bambu ini? Nanti akan kita buatkan videonya. Tapi ini humus bambu ini yang dipakai hanya daun bambu. Jadi daun bambu ini bagus untuk akar, juga menambah aerasi atau keringanan. Pupuk kambingnya seperti apa? Coba kita lihat. Nah, ini pemirsa, ini
kotoran kambing, kohe kambing yang baru, jadi belum diperam. Umumnya orang memakai yang diperam, tapi ini pupuk kambing yang baru. Tapi sebelum saya pakai, saya rendam dulu di air kira-kira 2 hari sampai 3 hari. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghilangkan gas. Jadi di dalam pupuk kambing itu ada panas kalau langsung dipakai. Nah, panasnya itu bukannya memupuk tanaman, tapi malah mematikan tanaman. Tetapi ini saya pakai 2 cara. Yang pertama saya rendam dulu. Ini tujuannya sebenarnya untuk mendapatkan airnya. Nah, airnya ini kita jadikan pupuk cair. Jadi untuk memupuk si tanaman tersebut. Kemudian ini kotoran kambing ini kita campurkan ke media. Jadi nanti media tanaman yang bekas itu kita bongkar, kita lihat, kita campuri dengan daun bambu dan kita campur dengan pupuk kambing, kotoran kambing seperti ini. Kemudian kita pupuk cair ya. Jadi kita sirami dengan airnya ini dengan harapan mudah-mudahan pertumbuhannya lebih cepat gitu. Nah, setelah pupuk kambing tadi kita lihat, ayo kita langsung coba kita lihat hasilnya seperti apa. Ini umur 2 bulan. Caranya dibalik. Ya, dibalik. Oh, ternyata akarnya sudah keluar para sahabat. Berarti pertumbuhannya bagus. Jadi kalau pertumbuhan bagus ini kita naruhnya di pupuk kambingnya di mana kan gitu? Ya di sekitaran yang di bawahnya atau di atasnya. Tapi kalau akarnya belum keluar, bisa kita hancurkan. Seberapa jauh akar baru kita kasih. Tapi ini sudah keluar. Mungkin tadinya bonggolan, akarnya emang sudah banyak. Ini kita lubangin dengan alat cutter karena lubangnya agak buntet. Ini bisa mengganggu keluarnya air. Tidak harus semua karena lubangnya banyak, yang penting ada 4 arah mata angin, kita kasih jalan semua. Wow, akarnya banyak sekali. Berarti ini tadinya bonggolan. Media bekas ini kita campuri dengan daun bambu. Perbandingannya seberapa? Perbandingannya kira-kira maksimal 50% daun bambunya ya. Sebenarnya daun bambu banyak itu juga bagus-bagus saja gitu. Tapi kalau satu genggam dibanding 1 genggam itu daun bambunya sudah dominan karena ini adalah humus yang sudah hancur. Seperti ini kita tambahkan pupuk kambing. Jangan terlalu banyak, dosisnya keras, jadi pupuk kambing ini dosisnya keras.
sama akarnya sudah luar biasa. Ini sudah contoh yang sudah dikasih daun bambu. Di daun bambu ada batang, ini nggak bagus, jadi sebaiknya kita keluarkan, kita bakar. Nah, bakarannya kita campurkan juga di sini. Saya masih ada stok yang bakaran. Nah, ini bagian bawahnya sudah kepotong. Nah, kita minimalisir supaya pupuk kambing bisa dominan. Seperti ini, saudara. Kita usahakan pupuk kambing jangan sampai tersentuh langsung ke akar. Jadi kita mengusahakan supaya adanya pupuk kambing campuran ini adanya di sela-sela. Nah, di sela-sela seperti ini. Di sela ini kita pilih pupuk kambingnya, kemudian kita taruh. Nah, ini sudah aman, sudah lebih ringan, karena media daun bambu itu sifatnya ringan. Terus kita siram, airnya juga bisa langsung pergi karena sudah kita lubangi. Dari hasil review memang kendalanya di lubang yang tidak lancar. Nah, kalau sudah begini, bisa kita tambahkan pemanis berupa sekam bakar sehingga nantinya bersih seperti ini. Ini sebenarnya yang lama sudah bagus, akarnya sudah bagus, artinya medianya sudah cocok. Cuma kenapa kita bongkar? Nanti tadi saya punya tadinya 15, saya cacak-cacak jadi 200. Dari 200 itu nanti akan saya rubah seperti ini semua, dengan harapan pupuk kambing kita pasangkan, nanti kita susuli NPK, ini akan cepat beranak pinak. Karena biasanya kalau kena pupuk kambing, pertumbuhan anaknya akan lebih cepat.
Aglonema lipstick ini nggak terlalu besar, saya memilih pot ukuran 25. Ini mereknya Grace. Ada banyak merek pot. Rata-rata di sini ada kakinya. Nah, ini rata. Ada juga yang modelnya ada kakinya. Ada kakinya seperti ini. Ada penyolannya untuk kaki. Ini kebetulan nggak ada. Lubangnya banyak tapi buntet. Ini kemarin juga buntet tapi sudah kita lubangi. Yang harus Anda perhatikan, pastikan bahwa aerasi air ini lancar. Ini hal sepele tapi kunci. Artinya kunci, kalau tidak lancar airnya, tanaman tidak akan berkembang dengan bagus. Terus media tanam banyak dijual di toko sarana pertanian yang Anda beli, yang khusus untuk aglonema sebenarnya kalau di daerah sini tersedia. Tapi kalau tidak tersedia, formulasinya adalah campuran tanah merah ataupun tanah lembang yang hanya sedikit, kemudian sekam mentah, kemudian sekam bakar, kokopit sedikit kalau perlu. Tambahkan daun bambu kalau di sekitar Anda ada daun bambu. Kalau tidak ada daun bambu, biasakan cara hidup dengan cara organik. Anda bisa mengumpulkan daun-daun kering atau potongan-potongan rumput yang kemudian dikompos. Ya kalau nggak dikompos, gampangannya sudah hancur, dikumpulkan di suatu tempat sudah hancur. Yang penting jangan dibakar, karena kalau dibakar nanti akan berbeda. Ini sudah ada campuran daun bambunya, juga sudah ada pupuk kambingnya. Nah ini bagian bawahnya tertinggal. Nah seperti ini kita tunggu kira-kira 2 bulan lagi, saya yakin akan beranak pinak. Nah setelah beranak pinak nanti reviewnya seperti apa akan kita share kepada para sahabat sekalian. Demikian tadi saya coba sharing kepada para pemirsa sekalian dengan harapan mudah-mudahan bisa menjadi wawasan atau pengetahuan yang belum mengetahui, ataupun Anda yang punya permasalahan aglonema saya kok nggak seger, aglonema saya kok nggak bagus. Ini mudah-mudahan bisa menjadi referensi. Oh kira-kira seperti itu, karena semua aglonema saya pikir hampir sama, tidak terlalu banyak berbeda. Jangan lupa untuk tekan tombol like, share kepada kawan-kawan, kepada medsos Anda. Saya harapkan komentarnya juga, dan tidak lupa mohon dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe, karena subscribe Anda sangat berarti buat kami. Demikian, sampai jumpa dengan video berikutnya. Terima kasih.